Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Saudaraku, pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang membuat satu orang rela berjuang habis-habisan, sementara yang lain tidak? Jawabannya ada pada apa yang mereka yakini akan mereka dapatkan. Saudara-saudaraku seiman, para perindu baginda Rasulullah SAW dimanapun kalian berada, dan para penikmat majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sungguh, Allah kembali memanjakan kita dengan mengumpulkan kita di majelis yang sangat kami nantikan ini. Di sini, kita akan saling berbagi motivasi dan inspirasi, agar kita semakin menyadari betapa pentingnya amaliyah agung ini, yaitu bersolawat. Amaliyah ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk seluruh umat. Saudara-saudaraku sekalian, semua orang sesungguhnya mampu bersolawat, tapi tidak semua orang mau. Mengapa demikian? Karena setiap perbuatan yang kita lakukan harus dilandasi oleh alasan yang kuat. Ingatlah, seseorang akan melakukan sesuatu jika dia tahu apa yang akan dia dapatkan. Kita melihat orang bekerja keras, pergi pagi pulang malam, karena mereka tahu ada gaji yang menanti. Mereka rela merantau jauh dari keluarga demi upah yang akan mereka terima. Sekarang, bagaimana dengan solawat? Apakah kita menyadari keutamaannya yang begitu agung? Tahukah kita bahwa setiap kali kita bersolawat, Allah mendekatkan kita kepada Rasul-Nya, kekasih-Nya? Mari kita renungkan perumpamaan ini. Semoga ia menjadi pengingat bagi kita semua, baik yang solawatnya masih sedikit, maupun yang belum memulainya. Bayangkan ada seseorang yang sangat kaya raya mengumumkan, "Wahai manusia, aku memiliki harta yang melimpah, dan aku ingin membagikannya. Aku akan membayar setiap solawat yang kalian ucapkan dengan 10.000 rupiah. Dia melanjutkan, "Hitunglah solawat kalian dari maghrib ini hingga maghrib besok. Kemudian kumpulkan kepadaku minimal 10.000 solawat, dan aku akan bayar 10.000 rupiah untuk setiap solawatnya." Mari kita hitung bersama. Jika satu solawat dibayar 10.000 rupiah, maka 10.000 solawat akan menghasilkan 100 juta rupiah dalam sehari. Kami yakin seluruh penduduk kampung itu akan bersungguh-sungguh membaca 10.000 solawat. Mengapa demikian? Karena mereka tahu akan mendapatkan 100 juta rupiah dalam sehari. Mereka akan bersolawat di mana saja, di atas kendaraan, saat menunggu, bahkan saat berjalan. Mereka akan berusaha keras mencapai target itu. Sungguh, di mana lagi kita bisa mendapatkan 100 juta rupiah dalam sehari? Sekarang, mari kita gunakan akal dan iman kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Dalam tausiah para ulama, kita diajarkan bahwa satu rahmat dari Allah saja jauh lebih besar nilainya daripada seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia sejak Nabi Adam hingga hari kiamat. Bukankah ini janji yang jauh lebih agung daripada 100 juta rupiah? Jadi mengapa kita tidak bersemangat ketika Allah menjanjikan 10 rahmat, 10 ampunan, dan 10 kemuliaan? Seolah-olah janji dari seorang manusia yang fana lebih berharga di mata kita. Sungguh, ini adalah masalah keimanan. Semakin kuat keyakinan kita pada janji Allah, semakin besar pula perjuangan kita dalam meraihnya. Keistimewaan dan keajaiban solawat. Bukan hanya untuk diri sendiri, kita juga akan berjuang agar keluarga dan sahabat kita turut memperbanyak solawat. Karena kita tahu, mereka akan menukar 1 solawat dengan rahmat,
ampunan, dan kemuliaan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi. Dekat dengan Rasulullah yang memegang kunci surga dan merupakan satu-satunya pemberi syafaat bagi umatnya di hari kiamat. Tempat di sisi Rasulullah adalah tempat yang paling mulia. Jika dekat dengan pemimpin dunia saja kita bangga, bagaimana dengan dekatnya kita dengan Rasulullah di akhirat? Semoga majelis kita malam ini menggerakkan hati kita. Ketahuilah, setiap amal ibadah akan diperiksa dengan ketat oleh para malaikat dari langit pertama hingga langit ketujuh. Kecuali sholawat. Sholawat adalah amal yang langsung sampai kepada Allah. Yang seharusnya kita khawatirkan adalah seperti yang disampaikan oleh guru kita, jangan-jangan kita tidak dipilih oleh Allah. Jangan-jangan lisan kita tidak diizinkan oleh Allah untuk menyebut nama kekasihnya? Ini adalah sebuah renungan. Mengapa sholawat kita masih sedikit? Apakah Allah telah memalingkan kita darinya? Semoga yang mendengarkan nasihat ini, yang menyaksikan majelis ini, adalah orang-orang yang Allah pilih. Mereka yang akan diberikan kemudahan untuk memperbanyak sholawat, dan mereka yang layak untuk didekatkan kepada kekasihnya. Beberapa orang mungkin berdalih bahwa mereka tidak punya waktu untuk bersolawat karena sibuk dengan amaliyah lain seperti tahajud, membaca Al-Quran, atau beristighfar. Ketahuilah, solawat tidak dimaksudkan untuk menggantikan amalan-amalan mulia tersebut. Kita tetap harus menjaga wirid, sholat malam, dan bacaan Al-Quran kita. Namun, kita semua punya waktu-waktu yang sering kita sia-siakan. Waktu di motor, saat macet, saat menunggu, atau saat berjalan kaki. Waktu-waktu inilah yang bisa kita ubah menjadi waktu yang penuh berkah dengan bersolawat. Kita tidak punya alasan lagi untuk tidak bersolawat, karena ini hanya masalah kemauan. Sungguh, pilihan untuk bersolawat adalah pilihan dari Allah. Semoga Allah memilih kita semua, menjadikan kita ahli solawat hingga akhir hayat. Dan yang paling penting, semoga Allah menjadikan kita pejuang-pejuang solawat yang menjadi sebab bagi orang lain untuk ikut merasakan nikmatnya bersolawat. Mari kita jadikan solawat sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita, sebagai bekal utama kita menuju akhirat. Bagaimana menurut Anda? Apakah perumpamaan ini membuat Anda lebih bersemangat? Tuliskan tekad Anda untuk memperbanyak solawat di kolom komentar. Jangan lupa untuk bagikan nasihat ini kepada orang-orang terkasih, agar kita bisa berjuang bersama. Dan jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silahkan subscribe untuk mendapatkan inspirasi harian.